Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perencanaan proyek yang berjudul Aplikasi Chatbot Pelayanan Karang Taruna. Sebelum masuk ke pembahasan proyek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai studi kasus yang kami pilih. Karang Taruna, yaitu organisasi sosial kepemudaan yang berperan dalam berbagai kegiatan di masyarakat, seperti kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, hingga pemberdayaan pemuda. Namun dari hasil analisis kami, masih ada beberapa kendala dalam penyampaian informasi. Misalnya informasi kegiatan masih banyak disampaikan melalui WhatsApp, sehingga kadang informasi tertumpuk atau bahkan ada anggota yang terlambat mengetahui adanya kegiatan. Selain itu, pengurus juga sering menerima pertanyaan yang sama secara berulang dari anggota maupun masyarakat. Karena itu, kami mengusulkan solusi berupa aplikasi chatbot pelayanan Karang Taruna. Dengan adanya chatbot ini, informasi bisa diakses kapan saja secara lebih cepat, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah penyampaian informasi kepada anggota maupun masyarakat. Chatbot ini dirancang agar dapat menjawab pertanyaan secara otomatis, menampilkan jadwal kegiatan, memberikan informasi mengenai kontak pengurus, serta mendukung penggunaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu, chatbot juga dapat diakses selama 24 jam sehingga penggunaan bisa mendapatkan informasi kapanpun dibutuhkan. Kami juga berharap chatbot ini dapat membantu mengurangi beban kerja pengurus, mempercepat penyampaian informasi, serta mendukung proses digitalisasi di lingkungan Karang Taruna. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, eh, data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stakeholder dalam proyek ini. Stakeholder yang terlibat terdiri dari Ketua Karang Taruna sebagai pengambil keputusan, pengurus sebagai admin chatbot, anggota dan calon anggota sebagai pengguna layanan, serta masyarakat sebagai penerima informasi. Masing-masing stakeholder memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda, namun seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung implementasi chatbot agar penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Next. Berikut merupakan alur komunikasi pada chatbot. Proses dimulai ketika masyarakat atau anggota mengakses chatbot untuk mencari informasi. Selanjutnya, chatbot akan mengambil data yang tersimpan pada database dan memberikan jawaban sesuai kebutuhan pengguna. Apabila terdapat perubahan informasi atau pembaruan data, admin Karang Taruna akan melakukan pengelolaan pada sistem sehingga informasi yang diberikan chatbot selalu akurat dan terbaru. Analisis kebutuhan chatbot. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan chatbot yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fitur yang harus dimiliki chatbot. Pertama, chatbot dapat menjawab pertanyaan secara otomatis sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Kedua, chatbot dapat menampilkan jadwal kegiatan Karang Taruna agar pengguna mengetahui agenda yang akan dilaksanakan. Selain itu, chatbot juga dapat menampilkan kontak pengurus jika ada pertanyaan yang memerlukan bantuan langsung. Chatbot juga menyediakan informasi mengenai program kerja Karang Taruna, mendukung penggunaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta dapat diakses selama 24 jam. Sedangkan kebutuhan non-fungsional menjelaskan kualitas dari chatbot. Chatbot harus mudah digunakan oleh pengguna, memiliki respon yang cepat saat menjawab pertanyaan, aman dalam menjaga data pengguna, dapat diakses melalui smartphone dan memiliki antarmuka yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Next. Slide selanjutnya analisis kualitas chatbot. Pada slide ini ditampilkan analisis kualitas chatbot berdasarkan beberapa aspek. 1. Fungsional suitability, artinya seluruh
fitur chatbot sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Reliability, yaitu sistem dapat berjalan dengan stabil saat digunakan. 3. Usability, artinya chatbot mudah dapat dipahami dan mudah digunakan oleh pengguna. 4. Performance efficiency, yaitu chatbot mampu memberikan respon dengan cepat. 5. Security, berarti data pengguna tetap aman selama menggunakan chatbot. Terakhir, maintainability, yaitu sistem mudah diperbarui atau dikembangkan jika nantinya ada penambahan fitur. Jadi berdasarkan analisis tersebut, chatbot dinilai sudah memenuhi kebutuhan pengguna dan layak digunakan sebagai media pelayanan informasi Karang Taruna. Next. Selanjutnya jadwal proyek. Slide ini menjelaskan rencana pengerjaan proyek selama 4 bulan. Bulan pertama, dilakukan tahap analisis dan mulai perancangan sistem. Bulan kedua, perancangan diselesaikan dan dilanjutkan ke tahap pengembangan chatbot. Bulan ketiga, proses pengembangan dilanjutkan dan dilakukan pengujian untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Bulan keempat, dilakukan implementasi chatbot dan evaluasi terhadap sistem yang sudah dibuat. Pada bagian milestone, ditampilkan target yang ingin dicapai pada setiap tahapan proyek. Target tersebut yaitu analisis selesai sehingga kebutuhan sistem sudah diketahui dengan jelas. Kemudian desain selesai, yang berarti rancangan chatbot sudah siap dikembangkan. Setelah itu pengembangan selesai sehingga seluruh fitur utama chatbot sudah berhasil dibuat. Berikutnya pengujian selesai untuk memastikan tidak ada kesalahan pada sistem. Dan yang terakhir adalah implementasi chatbot, yaitu chatbot sudah siap digunakan sebagai media pelayanan informasi Karang Taruna. Jadi dengan adanya milestone ini, setiap tahap pengerjaan proyek menjadi lebih terarah sehingga proses pengembangan chatbot dapat selesai tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan rincian biaya. Untuk mendukung pelaksanaan proyek dibutuhkan anggaran sebesar 250 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk proses analisis, desain sistem, pengembangan chatbot, pengujian, implementasi, serta dokumentasi. Selain itu, kami juga menyusun cost baseline sebagai acuan pembagian anggaran pada setiap bulan sehingga penggunaan biaya dapat dikendalikan selama proyek berlangsung. Next. Slide selanjutnya struktur organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi proyek. Dalam proyek ini terdapat seorang project manager yang bertanggung jawab mengordinasikan seluruh pelaksanaan proyek. Di bawahnya terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa seksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, setiap anggota dapat bekerja secara terarah sehingga pelaksanaan proyek menjadi lebih efektif. Next. Slide selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil perencanaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi chatbot pelayanan Karang Taruna diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan lebih efisien. Dengan adanya layanan otomatis selama 24 jam dan dukungan 2 bahasa, chatbot ini dapat membantu pengurus dalam menyampaikan informasi sekaligus, memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi kapan saja. Kedepannya, chatbot ini juga dapat dikembangkan dengan integrasi ke WhatsApp maupun website resmi Karang Taruna agar jangkauan pelayanannya semakin luas. Next, penutupan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan proyek aplikasi chatbot pelayanan Karang Taruna. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab sesuai kemampuan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.